biasa sekali pembicara hebat yang ada di depan kita kali ini. Ada Pak Budi, Ibu Lydia, Pak Windu, dan Ibu Terry. Beliau-beliau ini adalah pasangan suami istri nih ya, teman-teman ya, yang menjalankan bisnis bersama Prudential Syariah. Saya tanya kabarnya dulu satu-satu. Gimana kabarnya Pak Budi? Kabar luar biasa selalu. Wah, keren. Ibu Lydia gimana kabarnya Ibu? Kabarnya baik, luar biasa dan semangat terus. Oh, luar biasa. Pak Windu gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Terry gimana Bu? Alhamdulillah baik. Wah, keren sekali ya narasumber-narasumber kita kali ini. Jadi kita mulai pertanyaan pertama dulu untuk Pak Budi. Jadi apa yang membuat Pak Budi memutuskan untuk membangun bisnis dengan Prudential Syariah nih Pak? Dan kenapa kok ngajaknya istri gitu ya, bukan ibu, mertua atau teman nih Pak? Boleh dong di-share Pak. Oke Bu Dewi, terima kasih. Izinkan saya menyapa teman-teman seluruh Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Salam luar biasa selalu. Oke Bu Dewi, kalau kita bicara tentang tagline ya, maka kata orang di balik seorang pria sukses ada wanita hebat. Ini wanita hebatnya gitu ya. Nah, itu tagline-nya dulu, itu poin pertama. Oke, kenapa mengajak SPOS? Nah, Prudential bisnisnya itu ya bagaimana membangun bisnis pasangan. Nah, arti kata pasangan sesungguhnya menurut Budi ya, ini menurut mindset saya, pandangan saya adalah SPOS itu bukan hanya berdiri di samping yang bawa tas branded gitu ya, dan diamond sampai dari atas ke bawah gitu ya, cuma nenteng begini lah, no. Nah, SPOS sesungguhnya adalah seperti Bu Teli ya, dia begitu hebat ya, Pak Windu ya, yang gimana bisa saling berkolaborasi, di mana SPOS itu ada leader juga gitu loh. Otak saya ya dan istri saya ada sama leaders ya, dan di mana kita mengerti tentang prospecting, tentang rekrutmen, tentang pengembangan bisnis, monitoring tim dan semua hal. Jadi kita berbagi tugas hal itu. Nah, itu arti kata SPOS. Dan di mana sebenarnya di dalam bisnis Prudential ada satu namanya bisnis ini bisa diwariskan. Nah, ya kan? Ada ketika kita menjadi agency director ada namanya form suksesi yang kita tanda tangani. Ya, jadi arti kata ketika jika suatu hari baik kita dipanggil sama Tuhan, ya kita sudah mewariskan nama SPOS kita. Ketika dia menerima warisan ini, dia tidak sempoyongan gitu loh. Dia mengerti tentang bagaimana pengembangan bisnis di Prudential. Itu menurut saya kata SPOS sesungguhnya. Itu kira-kira Bu Dewi. Luar biasa ya Pak Budi ya. Saya suka sekali ini dengan kutipan bahwa istri ini ada di samping kita ya, juga leaders gitu ya. Bukan malah ngabisin uang suami ya Pak ya. itulah. Jadi mana kalau kesenangan istri ya memberi hal itu nggak masalah ya. Tetapi itu harus saling berkolaborasi. Jadi dia punya itu bukan hanya fisiknya doang, tapi di sininya juga harus sama gitu kira-kira. Jadi satu level. Gitu. Konsep kolaborasi ya antara pasangan. Menarik sekali dari Pak Budi ya. Jadi saya selanjutnya tanyakan ke Ibu Lydia nih. Ibu Lydia, kira-kira ada nggak ya Bu ya kiat-kiat untuk bisa memenangkan market syariah nih yang di Blue Ocean ini? Baik, izinkan saya menyapa teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab kiat-kiat untuk memenangkan market syariah. Pastinya sebagai seorang tenaga pemasar kita pasti harus punya tujuan yang jelas dan goal yang jelas dulu. Kemudian kedua, kalau saya hari ini bertanya nih sama seluruh audiens, hari ini ada sekitar 2.100 orang ya yang hadir. Kalau ditanya hari ini siapa yang mau sukses, pasti semuanya akan angkat tangan dan bilang saya mau sukses. Tapi kembali lagi, sukses itu harus ada arah tujuannya dan harus ada action plan-nya seperti apa. Nah, kenapa Lydia memasarkan syariah? Yang pastinya teman-teman karena saya melihat adanya Blue Ocean Strategy. Ya, di mana produk syariah ini begitu universal dan bisa dipasarkan di maupun muslim maupun non muslim, karena kan pribadi Lydia kan memang bukan non muslim, tapi saya bisa menawarkan kepada masyarakat yang non muslim juga. Nah, keuntungannya apa buat orang-orang muslim? Yang pasti pertama mayoritas di Indonesia ini kan semuanya mayoritasnya muslim. Iya, betul. Jadi lebih gampang lagi untuk kita memasarkan produk syariahnya dari Prudential. Kemudian yang kedua, pastinya di sini ada yang namanya akad tolong. Jadi ada istilahnya ibadahnya, ada pahalanya. Kemudian ketiga
ketiga, bisnis syariah ini kan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, inilah yang membuat sebenarnya Lydia yakin kenapa harus memasarkan syariah. Nah, kalau teman-teman bertanya sama saya, apa keuntungannya buat orang-orang non-muslim? Nah, kalau orang-orang non-muslim itu biasanya yang dicari cuannya apa? Oke, Nah, benar. saya tuh selalu jualnya begini, Bu. Cuannya itu apa? Yang pertama, di sini kan kalau syariah ini kan dia sistemnya surplus sharing. Jadi berbagi resiko bersama-sama. Kedua, kalau warga non-muslim cuannya apa? Kalau produk syariah ini ada yang namanya dana marhama yang tidak ada di lain. Kira-kira seperti itu sih, Bu. Luar biasa ini pemahamannya Bu Lydia ya terkait dengan asuransi syariah, bahwa asuransi syariah ini memang punya nilai-nilai universal ya Bu ya. Betul. Jadi memang marketnya bisa ke muslim dan non muslim juga. Apalagi kita tadi lihat bahwa populasi muslim kita itu di angka 86,9% ya teman-teman. Jadi nanti mungkin kita bisa belajar lagi, gali lagi lebih dalam ke Bu Lydia ya. Jadi saya mau selanjutnya ada Pak Windu nih, Pak Windu. Gimana kabarnya Pak? Tadi sudah saya tanyakan ya Pak ya. jadi, jadi langsung aja nih Pak pertanyaannya Pak. Mengapa Pak Windu ini menggarap market syariah dan gimana menggarapnya Pak? Karena kita tahu banyak sekali segmen-segmen di market syariah ini yang rasionalis, konformis dan sebagainya. Dan apa yang sudah Bapak lakukan nih untuk memenangkan market ini gitu? Oke, memenangkan ya. Iya. Oke, saya sapa dulu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat teman-teman semua ya. Manajemen, terus syariah, agent dan leader dan semua yang hadir dan berpartisipasi di acara ini. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kenapa saya menggarap pasar syariah gitu ya? Karena menurut saya pasar syariah ini kalau saya analogikan ini tuh seperti buah pohon jambu ya, yang segar gitu, banyak buahnya, udah merah-merah gitu ya. Banyak buahnya, rasanya sangat manis, menjuntai sampai tanah. Wah, Luar biasa ya. kita lihat seperti itu gimana rasanya coba? Pasti kan kita ingin, kalau boleh memetik dan gratis, apa yang akan kita lakukan coba? Langsung pengen makan ya Pak ya? Makan, ambil dulu dong. Ambil dulu, iya benar. Ambil sebanyak-banyaknya gitu ya, mungkin sekalian dibawa pulang, baru dibagi atau dimakan. Artinya, pasar syariah ini sekarang itu siap dipanen, siap sudah matang gitu ya. Karena pada prosesnya gitu di asuransi syariah di Indonesia ini, pemahamannya adalah teman-teman buat yang di rumah, agent dan leader, kita lihat ini satu peluang karena apa? Karena ada proses ya. Jadi pada awal 2000-an orang tuh nggak tahu asuransi syariah ini makhluk apa gitu ya. Makhluk apa sampai dibilang makhluk, orang tuh nggak tahu tahun 2000-an. Nah, ketika Prudential Syariah ini unit bisnis mengeluarkan produk atau ada 2006, orang baru mulai tahu, oh ternyata ada tuh asuransi syariah. Baru orang mulai mengerti asuransi syariah itu apa. Terus lalu langkah berikutnya orang udah mulai tahu nih, oh perbedaan asuransi syariah dan konvensional itu apa. Akhirnya mereka mengerti nih. Ketika sudah mengerti, akhirnya tahu, berjalannya waktu, akhirnya paham asuransi syariah ini halal buat yang muslim misalnya ya. Berjalannya waktu ketika pandemi gitu ya, akhirnya orang merasa ini adalah salah satu kebutuhan. Salah satu kebutuhan karena apa? Ternyata ketika pandemi orang-orang merasakan manfaatnya. Yang ketika sakit COVID misalnya harusnya bayar ratusan juta sampai miliaran kemarin ada ya, ternyata bisa dibayarkan terbantu dengan manfaat-manfaat asuransi syariah. Yang artinya asuransi syariah ini sekarang udah menjadi satu kebutuhan ya, salah satu ikhtiar gitu ya buat yang muslim. Apalagi sekarang pasarnya tadi seperti yang ditanyakan, kenapa pasar rasionalis, universalis sampai konformis ini sekarang, kenapa kita garap pasar syariah ini? Karena pasar pun sama tuh ya. Jadi dulu di Indonesia gitu ya, orang di tahun 2000-an gitu ya, misalnya paling gampang kita lihat tahun 2000-an orang di daerah kita tuh yang pakai jilbab buat yang muslim ya, itu langka. Betul. Ya, dulu itu betul. paling guru agama gitu ya. Sekarang setiap kita lihat kemana-mana nih ya, Lydia, Budi, teman-teman di rumah, rata-rata orang udah banyak dulu yang nggak pakai jilbab udah pada mulai ngerti. Begitupun dengan fikih muamalah atau aturan-aturan dalam asuransi ini, bagiannya namanya bab, kalau di muslim ini fikih muamalah. Artinya gimana caranya ya kita mengerti bahwa ada asuransi yang dibolehkan gitu ya, dibolehkan di muslim gitu ya, adalah asuransi syariah. Nah, lalu akhirnya gitu ketika orang-orang udah mulai mengerti gitu ya, yang tadinya rasionalis, oh yang penting manfaatnya bagus buat kita gitu ya, akhirnya bergerak, oh ya ternyata selain manfaatnya bagus ada yang halal.
naiklah menjadi universalis. Akhirnya konformis. Konformis ini buat yang muslim udah ngerti bahwa pilihan satu-satunya buat yang konformis adalah asuransi syariah gitu ya. Jadi pas banget sekarang momentumnya. Dan gimana caranya saya mengambil pasar ini? Saya merekrut teman-teman dari berbagai komunitas gitu ya, komunitas. Jadi misalnya sekarang saya merekrut milenial, ada yang dari komunitas dari perbankan gitu ya, ada yang dari komunitas sepeda, dari komunitas olahraga, komunitas banyak lainnya. Yang artinya ketika semua sudah siap dipanen gitu ya, pasar syariah ini akan booming dengan sendirinya seperti sekarang. Itu sih penjelasannya. Luar biasa ya. Mungkin tepuk tangan dulu dong buat para narasumber hebat kita ya hari ini ya. Karena memang ya tadi kalau saya mengutip dari Pak Windu bahwa marketnya ini sudah ranum ya Pak ya. Kita mungkin udah tinggal memetik. Sudah merah ya. Sudah merah. Jadi tinggal kita petik semuanya, kita kumpulkan, kita bawa pulang gitu ya. Sama gitu ya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan market asuransi syariah, kita di sini sudah banyak sekali edukasi keuangan syariah di mana banyak orang makin sadar terkait dengan pentingnya asuransi, terutama asuransi syariah ini ya teman-teman sekalian. Saya lanjut ke Ibu Terry nih, Bu Terry ya. Ibu Terry, apa yang membuat Ibu Terry ini jatuh cinta dengan bisnis asuransi syariah? Oke, makasih pertanyaannya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat ya, semua selalu mendapatkan berkah dan hidayahnya. Pakai mic aja, oke ya, pakai mic aja katanya ya. Oke, pertanyaannya menarik ya. Apa yang membuat saya jatuh cinta terhadap bisnis asuransi syariah? Saya ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Pertama, salah satu yang paling menarik adalah dari filosofi bisnisnya itu sendiri, teman-teman ya. Bisnis ini, pekerjaan kita yang utama loh ya, bukan jualan, tapi kita membantu orang di luar sana ya. Dengan kita membantu orang di luar sana, kita juga membantu diri kita nih ya. Kita pengen keluarga kita lebih baik, kita pengen mencapai apapun impian kita yang kita belum dapat. Nah, kemudian yang terpenting juga kita bisa mengajak orang lain untuk kita bisa sukses bersama-sama. Nah, dari filosofi bisnis itu aja membuat saya jatuh cinta, teman-teman, bahwa kemudian perusahaannya terbaik, nomor 1 gitu ya. Saya dari dulu kalau bekerja atau berbisnis harus di perusahaan yang nomor 1. Seperti itu, Mbak Dewi. Kemudian kemudian pengetahuan saya begini, teman-teman. Saya semakin jatuh cinta setelah saya mengenal bisnis asuransi syariah. Karena apa? Saya punya pengalaman sebagai karyawan selama 10 tahun. Ya, banyak ternyata hal-hal yang saya temukan selama menjadi karyawan 10 tahun kok tidak sesuai ekspektasi. Kok ternyata pekerjaan yang saya jalani tidak bisa memberikan apa yang saya inginkan, Mbak Dewi, begitu. Jadi ternyata tidak sesuai harapan ya, gitu kan. Nah, banyak hal yang saya tidak temui di pekerjaan saya sebelumnya, saya temui di sini, gitu kan, di bisnis asuransi syariah. Kemudian saya juga seorang karyawan yang senang berbisnis sebelum menjalani bisnis asuransi syariah. Saya juga mengetahui bahwa ternyata bisnis di luar sana itu tidak seindah di atas kertas. Sehingga begitu saya memahami, mempelajari seperti apa sih bisnis asuransi syariah, ternyata begitu luar biasa. Bisnis ini kebaikannya banyak, kemudian dari segi membantu orang, bisa membantu orang, membantu kita, dan kita bisa mengajak orang untuk kita sukses bersama-sama. Jadi banyak hal yang kemudian bisa membuat saya tuh dari hari ke hari tuh semakin cinta. Jadi bukan hanya jatuh cinta sekali selesai, tetapi dari hari ke hari saya semakin cinta dengan bisnis ini karena begitu banyak kebaikannya, begitu banyak manfaatnya, gitu kan. Kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi banyak orang, kita juga bisa dapatkan dari bisnis ini. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Luar biasa ya Ibu Terry ya. Jadi saya suka dari salah satu poin tadi disampaikan Ibu Terry bahwa awalnya niatnya mau membantu orang dulu ya Bu ya. Jadi memang tolong menolong karena tadi konsep asuransi syariah ini memang konsep asuransi yang juga tolong menolong gitu. Jadi kalau kita jadi agent, tenaga pemasar juga niatnya membantu sukses bersama-sama gitu ya antara kitanya dan juga kliennya atau nasabahnya. Luar biasa ya para narasumber kita hari ini.